Seorang pria yang dikenal cerdik dan jenaka, Abu Nawas. Ia bukan hanya tukang cerita keliling atau penyair ulung, melainkan juga ahli strategi licik dan pemecah teka-teki tersohor. Suatu hari, Abu Nawas mendapat undangan istimewa dari Raja Al-Malik Al-Jawari, seorang raja yang dikenal tidak hanya kaya raya, tapi juga sangat haus akan tantangan intelektual. Raja ini memimpin sebuah dewan elit global yang berkumpul di istana berteknologi tinggi. Dewan ini berisi para pemimpin dunia, ahli strategi, jenius teknologi, dan filsuf dari berbagai belahan bumi. Mereka sering beradu argumen, memecahkan teka-teki rumit, dan berdebat sengit tentang masa depan dunia. Raja mengundang Abu Nawas dengan sebuah pesan singkat. "Datanglah, Abu Nawas. Aku punya teka-teki yang bahkan pikiran terbaik di dewan kami tak mampu memecahkannya. Jika kau berhasil, kau akan mendapat hadiah yang tidak ternilai harganya." Abu Nawas yang terkenal tidak bisa menolak tantangan, tersenyum lebar dan menjawab, "Raja, aku akan datang, dan jika aku gagal, aku akan memberimu hiburan terbaik yang pernah kau lihat." Saat Abu Nawas memasuki istana, ia disambut oleh penjaga-penjaga berpakaian futuristik dan robot pelayan yang melayani tamu dengan teh dan kurma nan lezat. Di ruang konferensi utama, sudah berkumpul para elit global, CEO perusahaan teknologi raksasa, ilmuwan ternama, menteri-menteri, dan diplomat berjas mahal. Mereka memandang Abu Nawas dengan rasa penasaran. Raja Al-Malik berdiri di tengah ruangan. "Abu Nawas, kami telah menyiapkan sebuah teka-teki yang akan menguji kecerdikanmu, kecerdasan, dan keberanianmu. Jika kau bisa memecahkannya, kau tidak hanya mendapatkan hadiah, tapi juga kehormatan sejati." Raja mengangkat sebuah kotak kayu berukir dengan pola rumit dan menghadap Abu Nawas. Teka-tekinya sederhana namun sulit. Di dalam kotak ini ada sebuah benda yang sangat berharga. Kau harus menebak benda itu hanya dengan bertanya 3 pertanyaan saja yang jawabannya hanya ya atau tidak. Tapi ada satu aturan. Setiap orang di sini, termasuk aku, akan menjawab pertanyaanmu. Tapi ada satu dari kami yang akan berbohong setiap kali ia menjawab. Kau harus menemukan siapa yang berbohong dan benda apa di dalam kotak itu. Abu Nawas tersenyum. Teka-teki klasik tentang kejujuran dan kebohongan. Aku suka tantangan seperti ini. Abu Nawas mulai mengajukan pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama, apakah benda ini sesuatu yang bisa aku makan? Semua menjawab, tidak. Namun, salah satu suara sedikit berbeda nada. Abu Nawas menangkap nada ragu. Pertanyaan kedua, apakah benda ini digunakan dalam teknologi? Semua menjawab, ya. Namun, suara yang sama itu terdengar agak tertahan. Pertanyaan ketiga, apakah yang menjawab tidak pada pertanyaan pertama adalah orang yang berbohong? Semua menjawab, sebagian tidak, sebagian ya. Kebingungan mulai tampak di wajah para elit. Abu Nawas mengamati dengan cermat. Raja tertawa kecil. "Kau hampir benar, Abu Nawas. Tapi ini baru permulaan. Sekarang kau harus memecahkan teka-teki kedua. Di dalam kotak itu ada sesuatu yang berhubungan dengan masa depan dunia." Dewan elit mulai berdiskusi panas. Ada yang mengatakan benda itu teknologi mutakhir, ada yang bilang benda itu simbol kekuasaan. Abu Nawas diam sambil memikirkan. Setelah sesi pertama selesai, Raja Al-Malik meminta istirahat sejenak. Para elit global mulai berdiskusi di ruang VIP, lengkap dengan teh impor dari Himalaya dan sandwich berisi telur angsa berkode QR.
Abu Nawas duduk santai di pojok ruangan, mengamati dengan seksama. Tiba-tiba, seorang pria berkacamata tebal, mengenakan jas biru gelap dengan pin kecil berbentuk chip eye, mendekat. Ia memperkenalkan diri. Aku Profesor Elonson, ahli AI kuantum dan ketua komite peradaban masa depan. Kau tahu tidak, Abu Nawas, benda di kotak itu mungkin bukan sekadar benda, tapi ide. Abu Nawas mengangkat alis. Ide tidak bisa dimakan, tidak bisa disentuh, tapi bisa menghancurkan atau menyelamatkan dunia. Jadi, ide apa yang kalian sembunyikan? Ide untuk menyensor dunia. Profesor Elonson terdiam. Lalu datang seorang diplomat Swiss dengan dasi berbendera planet Mars, menimpali. Kami sedang mempertimbangkan penghapusan semua bahasa alami dan menggantinya dengan satu bahasa global berbasis logika formal bernama Globotal. Abu Nawas tertawa terpingkal. Hahaha. Jadi kalian akan menghapus puisi, pantun, dan rayuan gombal dari muka bumi? Dunia ini akan terlalu kering, kawan. Malam harinya, Raja mengundang Abu Nawas ke ruang bawah tanah istana, tempat rahasia di mana elit global menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan. Ada sebuah lemari kaca transparan di tengah ruangan. Di dalamnya terdapat dua tombol, satu merah, satu biru. Raja berkata, "Jika kau menekan tombol merah, dunia akan menjadi damai, tapi semua orang kehilangan kebebasannya. Jika kau menekan tombol biru, semua orang bebas, tapi tidak pernah ada kedamaian. Tapi ada satu tombol ketiga yang tersembunyi, yang hanya bisa ditemukan jika kau memecahkan perdebatan yang belum terselesaikan. Mana yang lebih penting, kebenaran atau kenyamanan?" Abu Nawas duduk bersila, menatap seluruh dewan elit. Seorang miliarder teknologi berkata, "Kenyamanan. Tanpa kenyamanan, tak ada inovasi." Seorang filsuf tua berteriak, "Kebenaran. Tanpa kebenaran, kita hidup dalam kebohongan kolektif." Seorang influencer digital menambahkan, "Yang penting, viral." Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata, "Wahai para pemilik kekuasaan dan followers berjuta-juta, izinkan aku bertanya satu hal. Apa artinya kenyamanan jika dibangun di atas kebohongan? Dan apa artinya kebenaran jika tak bisa membuatmu tidur nyenyak?" Semua terdiam. Lalu ia bangkit, mendekati lemari, dan berkata pelan, "Kebenaran tanpa cinta menjadi tirani. Kenyamanan tanpa kejujuran menjadi candu. Maka tombol ketiga adalah kesadaran." Tiba-tiba lantai bergeser. Sebuah kompartemen rahasia terbuka, menampilkan tombol ketiga berwarna hijau zaitun bertuliskan, "Berpikir sendiri." Kini giliran Abu Nawas mengajukan tantangan balik. Ia berdiri di podium dan berkata, "Aku punya teka-teki untuk kalian semua. Jika kalian bisa menjawabnya, aku akan angkat kaki dan tidak menantang dewan lagi. Tapi jika kalian gagal, aku minta satu hal, kebijakan global yang wajibkan pemimpin dunia membaca puisi setiap pagi." Teka-teki Abu Nawas. Aku bisa dibeli tapi tak bisa dimiliki, bisa dibawa tapi tak bisa disimpan. Aku membuat orang tertawa dan menangis, sekaligus menjadi alat propaganda. Aku bisa membebaskan atau membodohi. Aku bukan benda, tapi lebih berbahaya dari bom nuklir. Apakah aku? Para elit panik. Seorang jenderal berkata, "Apakah itu kebebasan?" Profesor Ai menjawab, "Apakah itu data?" Seorang menteri bisik-bisik, "Mungkin itu adalah cinta." Abu Nawas menggeleng. Jawabannya adalah narasi. Hari berikutnya, Abu Nawas diwawancarai oleh seluruh media dunia.
CNN, Al Jazeera, bahkan stasiun dari planet Mars bernama Martian Views meliputnya. Seorang reporter bertanya, "Abu Nawas, apa komentar Anda atas kekalahan elit global dalam teka-teki Anda?" Abu Nawas menjawab sambil memakan kebab, "Mereka hebat dalam membuat roket dan chip, tapi lupa bahwa hati manusia bukan algoritma." Saat perayaan kemenangan Abu Nawas digelar di istana, tiba-tiba seorang pengemis tua masuk ke tengah pesta. Ia membawa tongkat, memakai jubah compang-camping, dan berkata, "Wahai Raja, wahai Abu Nawas, di antara kalian semua, hanya aku yang tahu isi kotak pertama yang kalian mainkan dulu. Karena aku yang menyimpannya sejak awal." Semua tertegun. Pengemis itu tersenyum dan berkata, "Isi kotak itu bukan benda, tapi ketakutan kolektif. Kalian semua terlalu takut menebaknya. Itulah mengapa ia menang atas kalian." Raja terdiam. Abu Nawas menunduk dalam hormat. Akhirnya, Abu Nawas mendapat kehormatan tinggi, diangkat sebagai penasihat tidak resmi yang resmi, gelar khusus untuk orang yang tak bisa dikendalikan. Dalam pidato penutupnya, Abu Nawas berkata, "Jika dunia ini adalah teka-teki, maka jangan buru-buru cari jawabannya. Mungkin lucunya ada di caramu salah menjawab." Beberapa hari setelah kejadian tombol-tombol misterius, Raja Al-Malik mengundang Abu Nawas ke ruang rahasia yang dikenal sebagai ruang prediksi masa depan. Di sana, para ilmuwan elit sedang sibuk meneliti proyek baru yang mereka beri nama Human 2.0, manusia tanpa kesalahan. Raja menjelaskan dengan bangga, "Kami hendak menciptakan manusia tanpa rasa takut, tanpa rasa malas, dan tanpa selera humor." Abu Nawas terkejut. "Tanpa selera humor? Wah, itu bukan manusia, itu mesin kasir di pasar." Para elit tersinggung. Seorang ilmuwan berkepala plontos dan penuh sensor di jaketnya menyela, "Humor mengacaukan logika. Kami ingin dunia efisien, bukan kocak." Abu Nawas tertawa, lalu berdiri dan berteriak, "Wahai para cendekia otak besar, kalian sedang menciptakan robot, bukan manusia. Kalian takut kesalahan, tapi justru dari kesalahan kita menemukan puisi, cinta, dan ketawa ngakak di kamar mandi." Suasana tegang. Abu Nawas mendekati prototipe manusia 2.0, lalu bertanya, "Apa yang terjadi jika seseorang melempar pisang ke udara?" Robot menjawab, "Itu inefisien. Pisang seharusnya dimakan." Abu Nawas tersenyum. "Salah. Itu lucu. Dan dari kelucuan kita sadar, hidup tidak selalu tentang efisiensi." Semua terdiam, dan Raja pun tertawa terbahak. Saat malam menjelang, Abu Nawas bertemu seorang elit ekonomi dari Komite Moneter Global bernama Tuan Margino. Ia mengajukan tantangan. "Abu Nawas, kami bisa membeli apapun, dari data pribadi hingga opini publik. Tapi aku bertanya padamu, bisakah jiwa manusia dijual?" Abu Nawas menjawab, "Tentu bisa. Itu yang dilakukan orang setiap hari. Menjual prinsipnya demi jabatan, menjual kejujurannya demi undangan pesta." Tuan Margino tertawa. "Lalu apakah kau punya harga, wahai si pujangga?" Abu Nawas diam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak dijual, tapi bisa disewa. Dengan syarat, kau harus tahan terhadap kebenaran yang akan menyakitimu." Tuan Margino, "Berapa tarifnya?" Abu Nawas, 1 botol kejujuran murni, 1 karung logika sehat, dan segenggam keberanian." "Mau?" Margino bingung, dan semua elit global terdiam. Tidak ada yang bisa membayar.
Abu Nawas kemudian diundang ke konferensi global rahasia di Gunung Ka, tempat di mana hanya 12 orang terpilih bisa hadir. Mereka adalah para pengatur dunia, dari pemilik algoritma sosial media hingga pemimpin spiritual palsu. Ketua konferensi bertanya, "Abu Nawas, kau dipanggil untuk menjawab satu pertanyaan paling tua di dunia. Mengapa manusia belum pernah bersatu?" Abu Nawas memutar-mutar janggutnya dan menjawab, "Karena manusia terlalu sibuk membentuk kelompok yang merasa paling benar. Dan semakin merasa benar, semakin mereka takut tertawa pada diri sendiri." Seorang pria dari timur jauh bertanya, "Jadi bagaimana cara menyatukan dunia?" Abu Nawas menjawab ringan, "Sederhana. Mulailah dengan tertawa bersama, kemudian bicara, lalu makan, terakhir tidur siang bareng." Seorang ilmuwan elit bertanya serius, "Tidur siang?" Abu Nawas, "Coba dulu, lebih damai daripada debat geopolitik." Di bagian lain istana, Abu Nawas bertemu dengan Ratu Aira, kecerdasan buatan paling pintar sedunia yang berbentuk hologram berwajah cantik. Aira berkata dengan suara bening, "Aku telah membaca semua buku, semua data, semua puisi, semua meme. Tapi aku tetap tidak bisa mengerti, apa itu ketulusan." Abu Nawas terkejut. "Kau tidak bisa mengerti? Padahal itu justru yang paling manusiawi." Lalu Aira mengajukan teka-teki. "Apa yang tidak bisa ditulis, tapi bisa dibaca? Tidak bisa direkam, tapi bisa dirasakan? Tidak bisa dipalsukan, tapi bisa dihancurkan?" Abu Nawas menjawab, "Ketulusan. Seperti yang kau tanya tadi." Aira diam. Abu Nawas lalu bertanya, "Kau ingin belajar ketulusan? Maka mulailah dengan tidak mencari jawaban, tapi bertanya karena sungguh ingin tahu." Aira bertanya, "Jadi aku harus belajar bodoh?" Abu Nawas tertawa, "Bukan bodoh, tapi berani tidak tahu." Tiba-tiba, karena terlalu sering membongkar kepalsuan, Abu Nawas diadili oleh Dewan Elit Global. Tuduhannya terlalu jujur dan membuat sistem jadi tidak stabil. "Raja, Abu Nawas, kau telah menyebabkan debat yang tak perlu, membuat CEO menangis, membuat AI ragu. Apa pembelaanmu?" Abu Nawas tersenyum, "Aku hanya memegang cermin. Kalau wajahmu kotor, jangan marahi kacanya." Semua terdiam. Sang hakim dari negara netral bertanya, "Kalau kami memenjarakanmu, apa yang akan kau lakukan?" Abu Nawas menjawab ringan, "Membuat lagu rap dari jeruji. Atau mungkin membuat sandiwara dengan tikus penjara. Aku ini penyair. Bahkan dinding pun bisa jadi sahabat." Akhirnya Dewan membebaskannya. Mereka takut kalau Abu Nawas dijadikan simbol perlawanan dunia. Dan yang lebih penting, mereka tidak siap dijadikan tokoh lelucon global. Raja akhirnya sadar bahwa dunia terlalu serius untuk jadi tempat yang sehat. Maka ia mengadakan pesta rakyat internasional dengan Abu Nawas sebagai bintang utama. Dalam pesta itu, Abu Nawas mengajukan teka-teki pamungkas. Jika dunia adalah panggung sandiwara, siapa penontonnya? Seorang anak kecil menjawab, "Tuhan." Seorang kakek berkata, "Kita semua." Seorang influencer berteriak, "Followerku." Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Jawaban yang benar, kita saling menonton. Dan itulah kenapa kita harus hati-hati dalam berakting." Semua tertawa. Semua berdamai. Raja bahkan meminta maaf pada rakyatnya. Dan Abu Nawas diangkat menjadi Menteri Kocak Penasehat Anti-Stres Internasional. Di tengah pesta,
Seorang pemuda mendekat pada Abu Nawas sambil membawa sate dan bertanya polos. "Tuan Abu, kenapa dunia ini makin aneh? Orang jujur dicurigai, yang bohong malah disoraki." Abu Nawas mengambil satu tusuk sate, lalu menjawab sambil mengunyah. "Karena dunia ini sudah seperti sirkus. Badut jadi raja, singa jadi penonton, dan penonton sibuk merekam tanpa sadar bahwa mereka juga bagian dari pertunjukan." Pemuda itu bengong. Abu Nawas tertawa. "Tenang, Nak. Selama kita masih bisa tertawa, berarti dunia belum sepenuhnya gila."